Nah, ini ada di kitab Wahyu ini Bang. Di kitab Wahyu ini, tapi ini pernyataan tentang ini Bang. ISO, thank you. Ya. Bentar Bang ya. Saya buka sambil Kitab buka Wahyu. Iya, di kitab Wahyu Bang. Penglihatan Yohanes di Patmos Bang. Ya, saudara, Yesus tidak mengenal wahyu. Sebelum kitab Wahyu dituliskan, Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel, tidak ada isi kitab Wahyu di situ. Iya, benar Bang. Berarti isi Wahyu ini bukan firman Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Karena firman Tuhan yang diberikan kepada Yesus, semuanya telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Berarti kitab Wahyu ini adalah ajaran orang lain yang bukan Yesus, tapi ngaku Yesus, gitu kawan. Ya, tapi Lanjut. Ya, karena di sini itu Bang ada istilahnya Wahyu Bang ya. Memang ini baru Bang Wahyu, karena di sini ada menyatakan juga ini ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir Itu siapa? dan yang hidup. Ini yang dari kitab Wahyu ini Bang. Ini penglihatan Patmos. Ya, itu siapa? Penglihatan Yohanes Bang di Patmos. Dia yang ya, itu maksudku itu ini Bang. Iya tahu saudara. Tapi itu siapa? Nah, ini ada kelanjutannya Bang. Karena di sini masih belum terlihat jelas. Terus ada yang nih yang ayat yang ke-18 dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah. Nah, ini kan ada menyatakan nih Bang. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, yang memegang kunci maut itu siapa? Nah, di sini kalau istilahnya di sini itu kan tertuju kepada Yesus Bang, karena di sini aku telah mati katanya. Karena yang telah mati dalam kejadian itu kan ya Yesus Bang. Oh, bukan. Bukan saudara. Kalau Anda berbicara bahwa dia berkata aku yang memegang kunci maut, ya, jelas bahwa yang memegang kunci maut itu adalah iblis. Berarti itu iblis Bang yang berbicara. Karena di dalam Ibrani 2 nomor 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti di dalam kitab itu juga Bang ada tertulis Bang. Cuma saya lupa nih nasnya di mana. Cuma saya cuma ingat kata-katanya Bang. Kepadaku telah diberi segala kuasa di bumi dan di langit. Nah, seperti itu Bang. Oke. Yang pertama tadi yang menguasai alam maut itu adalah iblis. Dalilnya Ibrani 2 nomor 14. Yang kedua, ketika Anda mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, yang berbicara itu juga iblis. Tertulis di mana? Lukas 4 Lukas 4 nomor 6. Iblis mengaku diberi kuasa. Iblis mengaku dikatakan penguasa alam maut. Berarti yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus tetapi iblis. Yang menguasai alam maut itu iblis. Saya buka ini Lukas 4 Bang ya. Iya, silakan. Sebentar Bang. Silakan. Ini lama nggak buka Alkitab ini Bang. Di Lukas 4 Bang ya. Iya. Lukas 4 nomor 6. Ibrani 2 nomor 14. Ini error ini Bang. Kamu saya ini Bang. Gimana? Ini saya kan sambil ini Bang. Cuma jadi bisa dua aplikasi muncul. Iya. Satu handphone. Cuma ini kayaknya nggak bisa buka ini Bang. Cuma di sini untuk menambahkan keyakinan kita di sini Bang. Iya. Ada sebagian itu yang secara istilahnya kata kita Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Di mana itu? Ini Bang. Di mana itu Bang? Ini menurut saya Bang ya.
Di mana Yesus mengatakan? Bang, kalau yang bisa mengampuni dosa manusia itu kan cuma Allah, Bang. Iya, sayangnya Yesus tidak pernah berkata dosamu telah aku ampuni. Itu tidak ada ucapan Yesus begitu. Sebentar, saya buka kamu saya, Bang. Silakan, silakan. Ini ada saya screenshot tadi dari Nas itu, kok nggak bisa dibuka, Bang ya. Mungkin karena belum sahur. Bentar, Bang, saya buka lagi, Bang. Ini dia nih. Dinda Tahta monitor. Masih hidup, Gurunda. Oke, lanjut Dinda, lanjut. Lanjut aja, Gurunda. Saya ini. Saya mau masak air. Mau masak air untuk pakai cuci muka. Lanjut dulu. Halo. Ya, lanjut. Ini kalau saya buka kamu hilang nih, Bang, suaranya nggak masuk, Bang. Belum sahur mungkin. Ini di Lukas 7 kalau nggak salahnya, Bang. Udah bisa masuk nih, Bang. Lukas 7:17 kalau nggak salah. Pokoknya abang gini, tadi itu semua kata-katanya Bang Ortega ini udah dibantah. Sama seperti ucapan iblis. Kalau Ibrani 2 ayat 14 itu kan iblis yang berkuasa atas maut. Kalau Lukas 4 ayat 6 di situ kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Berarti nggak sama dong. Kalau Yesus diberi kuasa, iblis juga. Itu. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Lebih hebat ini. Yesus masih ada ayat yang melemahkan dia. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis tidak pernah mengatakan gitu. Halo, Bang. Ya, halo juga. Setiap saya buka ini suara saya nggak kedengaran terus, Bang ya. Bagus lah, belum sahur. Ini di kitab ini ada pada saat momen Yesus itu, Bang, mengampuni dosa seorang wanita, Bang. Oke, saya tangkapin. Jadi gini ya, di dalam kisah Musa ada dalam Islam itu, ketika ada perempuan berdosa, lalu dia mau bertobat, datang ke Musa, diusir oleh Musa. Lalu tuh Allah mengutus malaikat, katakan kepada Musa, kenapa mengusir perempuan itu? Wong perempuan itu mau bertobat. Akhirnya disuruh dikejar. Musa menyampaikan, dosamu diampuni wahai wanita. Bukan Musa yang mengampuni, dia menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, maka kembalikan kepada Yohanes 12:50. Aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti seakan-akan gini, Yesus, ya Tuhan, bilang ke wanita itu ya, dosanya diampuni. Oke. Nah, berarti ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ibaratkan gitu sebenarnya. Kecuali semua perkataan ajarannya dari dirinya. Nah, buktinya Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Jadi semua yang dia sampaikan bukan dari dirinya. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan karena utusan. Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Gitu. Apa lagi? Bentar, Bang, ini saya lagi nyari nasnya ini, Bang. Soalnya saya ndak bisa bicara sembarangan, Bang. Takutnya menyalahin nanti, Bang. Saya harus ada dalilnya juga kalau ngomong. Mantap. Lanjut.
cukup tunjukkan pasalnya saja atau ayatnya saja Bang Ortega. Iya bang, ini tadi sudah saya simpan bang. Cuma begitu screenshot dicari di ini lagi nggak bisa masuk bang. Ustadz Arif, izin promosi Ya. dulu Ustadz Arif. Oh iya, Ngantuk udah ya. ini akunnya Bunda Mila teman-teman ya. Butuh followers banyak untuk nanti bisa menunjukkan tentang keberadaan di Amerika Serikat itu bahwa gereja-gereja di sana itu sudah banyak dijual. Jadi tolong nama akun Mila Los Angeles ini di follow-follow teman-teman ya. Mumpung ada penonton sekitar 2.600-an. Silakan sambil di follow, dilanjutkan Ustaz Tata. Terima kasih. Oh iya, ini siapa ya yang mau naik? Bang Kaisar. Oke, mana? Nggak ada Bang Kaisar. Ini Lamhut ini sampai bosan saya lihat, minta-minta melulu. Nah ini dia bang. Ya, silakan tunjukkan. Lukas ini bang, Lukas 7 bang. Ayat yang ke-47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, seperti itu bang. Iya Bang, menurut Abang kalau ada seorang nabi utusan menyampaikan kayak gitu, yang mengampuni siapa? Dia, Yesus, atau Bapa yang mengutus dirinya? Kan tugasnya Yesus penyampai. Coba baca Yohanes 3:34. Tugasnya utusan itu menyampaikan firman Tuhan. Yang mana caranya mengampuni dosa itu kalau dalam ajaran samawi ya memang bertaubat. Itu intinya. Tapi ketika ada nabi mengatakan dosamu diampuni, ya, walaupun hadis nabi itu sering mengatakan kepada sahabat gitu. Bahkan nabi menjamin, coba ketik saja 10 sahabat yang dijamin masuk surga gitu tuh. Ini kalau orang salah paham, hebat Nabi Muhammad ini bisa menentukan masuk surga. Nah gitu. Padahal apa? Beliau kan tahu mana orang-orang yang perbuatannya baik ya, sehingga dosanya diampuni. Jadi ayat-ayat seperti itu jangan langsung dikatakan oh berarti Yesus Tuhan bisa mengampuni dosa. Bukan, Tuhannya Yesus yang mengampuni. Dia hanya menyampaikan. Nah kalau kita mau diampuni dosa, ya bertobat sebagaimana ajaran Yesus Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-4-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Coba, menjadi seperti anak kecil. Maksudnya apa? Anak kecil ini dalam ajaran samawi tidak punya dosa. Jadi kalau ingin masuk kerajaan surga, jadilah seperti anak kecil ini, gitu loh. Karena dalam ajaran samawi, contohnya Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir tidak punya dosa. Nah kita yang banyak dosa, jadilah seperti anak kecil dengan cara bertobat. Ya memang benar gitu bang. Itu pernah dikatakan Yesus seperti itu bang. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, jadilah seperti anak kecil ini. Seperti itu bang. Ya makanya kalau punya dosa banyak, ya bertobat supaya seperti anak kecil. Caranya bertobat bagaimana? Minta ampun, istighfar kalau Islam. Contohnya Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Nah kan gitu. Atau Keluaran 34 ayat 9. Di situ minta ampun, disuruh istighfar. Atau di dalam Mazmur 79 ayat 9. Atau Bilangan 14:19.
Itu semuanya tuh caranya bertobat itu minta ampun, istighfar. Minta ampun itu kan istighfar. Astagfirullahaladzim kalau dalam Islam. Minta ampun. Nah, itu ajaran samawi. Karena ajaran samawi itu Tuhan ingin membuktikan dirinya maha pemaaf. Kalau dalam Islam itu Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, jadi Allah itu maha pemaaf. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau dalam bahasa Arabnya dalam Al-Quran, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini sama dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, apa lagi? Cerita dikit nih bang sambil ngobrol bang, kalau belum Oke. ngantuk sih bang. Tunggu dulu bang. Sambil Tunggu. nunggu buka sahur bang. Ya, tunggu ini saya mau nyapa abangku Bang Kaisar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazku, guru-guruku semua. Waalaikumsalam. Semuanya. Host, thank you host. Lanjut. Oke, schedule. Oke. Silakan kalau mau ngobrol, Ortega apa yang mau diceritakan, silakan. Kalau menurut kami di sini kan bang, kalau istilahnya ya tergantung perbuatan saja sih bang. Perbuatan amal kita sewaktu hidup. Kalau di sini kita keluarga ini bang campur-campur bang orangnya bang. Kayak kan Ya keluarga ada yang Islam juga ada banyak. keluarga gado-gado lah. Bukan keluarga gado-gado lagi bang. Kan campur-campur bang. Ada Iya, iya benar bang, benar. Jadi kita di sini ya istilahnya perbuatan kita aja sih bang. Kalau sama keluarga juga ya kadang. Oke, kalau masalah tergantung amal apa, ya benar. Karena orang ini selama kita hidup itu dicatat. Amal baik atau jelek, kecil atau besar dicatat. Nanti catatan ini pengaruh. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an itu surat Al-Kahfi ayat 49. Di situ dijelaskan, nanti orang akan ditampakkan, diberikan catatan amal. Baik kecil dan besar tercatat. Oh ini loh amal baik kamu. Ya, yang menentukan kita selamat itu kan amal juga. Ya, ibaratkan apa? Pahalanya banyak. Ya, kalau pahalanya banyak tenang kita. Tapi kalau dosanya yang banyak ya takut kita. Karena akan dihukum. Ini kalau dalam Al-Qur'an ya. Kalau dalam Bible ada juga. Ya. Di dalam kitabmu yang kamu imani tapi Wahyu 20:12 itu. Di situ gini, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Nah, kitab ini. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Selama kita hidup itu dicatat. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi sama ajaran samawi itu ya kayak gitu. Ya, semua perbuatan kecil atau besar tercatat. Nanti ditampakkan ke kita. Tapi ingat syaratnya mengenal Tuhan dulu. Makanya kalau ada orang ketika bersahadat ketika mau masuk Islam ke Bang Juma. Oleh Bang Juma diberi kunci surga dulu. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru dia, ketika dia melakukan amal baik, dicatat baik. Tapi kalau sudah tidak mengenal Tuhan, misal orang ateis tidak bertuhan, sebaik apapun, ya dia cuma dapat upah di dunia. Di akhirat ada dapat apa-apa dia. Karena tidak kuncinya gak punya dia. Begitu. Mengenal Tuhan dulu. Makanya kata Yesus, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Begitu. Lanjutkan. Oke lah bang, soalnya saya tidak terlalu pandai bicara bang. Jadi istilahnya ya istilah hadir-hadir gini ya istilahnya tidak terlalu paham betul masalah agama. Kemudian masalah bicara kosakata juga saya kurang bagus, kurang lancar. Soalnya
jarang hadir tampil bang di depan-depan orang banyak gitu bang. Apalagi ini kan viewernya lumayan banyak bang. Oh, aneh. Maksudnya masih perawan gitu. Perawan, pemalu, masih perawan. Oke bang, terima kasih bang sudah bisa hadir di sini bang. Iya, Oke, sama-sama. selamat pagi bang. Ya, selamat pagi. Sebelum ditutup, yang mau membantu saudara kita banjir kalau lewat rekening API ya, khusus API. Kalau lewat Give ke Bang Handi, ya silakan. Oh, saya cuma punya kopi ya. Ya diberikan ke Bang Handi itu di layar yang besar. Ya, untuk bantuan. Oke, untuk Abang Kaisar silakan kalau mau iklan dulu biar adem gitu. Baik, terima kasih Ustadz Gantengku. Teman-teman, menjelang kita sahur, bolehlah tap layarnya itu bisa sampai 1 M ya. Biar akunnya kuat, nanti dinaikkan juga yang lainnya. Baiklah, terima kasih semuanya ya. Singkat saja ya, ceritakanlah tentang umpama domba. Bangsa Israel lah pemilik utama. Bahkan yang ada di seluruh dunia, sepertiga dari mereka itu yang masuk data. Jangan pakai istilah bani rohani untuk membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel kalian hina disebut guguk. Seperti ucapan Yesus terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk. Selama ini kalian menyembah Tuhan terkutuk. Bagaimana tidak Yahudi menghina kalian dengan bangga bahwa konsep menyekutukan bahwa Tuhanmu penyesat mereka nyatakan penyihir sesat yang wajahnya tidak menawan. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang perangi keras dengan takjub. Bahkan kalian masuk ke tanah suci dengan telungkup, haram kalian masuk yang titiknya masih berkulup. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal? Jawabnya dangkal dan gagal total. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Coba. Jawabnya macet seperti congol terpelan sendal. Lagi ditanya, kafir punya otak dan akal? Tidak. Jawabnya imani saja dan ujungnya brutal. Tuhan pencipta hidupnya di Nazaret lokal, tapi tidak menguasai alam dan global. Ini konsep Tuhan atau pantun buaya gombal? Ada si Emen itu. Pagan Yunani Roma, diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota. Tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Emen, periksa gigimu. Stay tune. Oke, Jangan sampai ini Haleluya, haleluya. Bapak baik yang kerja di ladang Tuhan, Bapak baik. Terpujilah Tuhan. Oke, terima kasih juga ya untuk yang give baik yang ke untuk yang ke bantuan nanti yang kena banjir ya ke Bang Handi. Ya terima kasih tadi banyak barusan sambil dengerin iklan banyak yang ngasih. Terima kasih semuanya. Oke, amin. Tata bentar, Tata. Kamu gipnya lumayan banyak nggak? Cuman kepo doang. Ya, ada apa-apa. Silakan. Mau ngapain? Banyak nggak gipnya yang belum dapat malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga. Buat sahur besok. Ya, silakan. Ntar lagi lah, bukan besok. Saya yang paling banyak, bro. Saya yang paling banyak ini. Ya, syukurlah kalau banyak dapat rezeki mah. Jangan framing komen, nanti kuno buatkan pula nanti kau lagi. Aduh. Apa pula framing? Saya bilang Dia syukurlah kepengen dapat rezeki juga, banyak. dia kepengen juga tuh hadiah-hadiah. Cuma ada nggak yang mau ngasih ya? Mila. Ya dong. Saya beli nasi kotak ini buat kirimin ke Edis. Oh iya benar Bang Handi. Gua kepo boleh ya nanya kepo nih sebenarnya kepo sih di atasnya karena dasar kepo. Gua boleh nanya nggak sih? Pertanyaan gua karena kepo. Boleh ya? Teman-teman boleh bertanya. Silakan men, ayo men. Oke, Tata gini. Di negara ini kan banyak pejabat yang korup ya. Waduh, udah usah masalah ke arah situ, udah usah. Enggak ada hubungannya. Soalnya kalau uang korup itu dipakai naik haji, maksud gua ke situ. Kira-kira gimana gitu maksud gua. Oke. Jadi gini, di dalam bab muamalah itu kita ini tergantung pekerjaan kita.
Bang Juma beliau banyak bisnisnya. Bang Handi pekerjaannya ada. Masalah nanti ya uang itu ya udah sah itu sudah. Dah harus melihat loh kan banyak uang korupsi di pusat misalnya. Dah pengaruh ke kita. Kita tergantung pekerjaan kita. Gitu. Bukan ke situ maksud gua, nggak ngaruh sama lu. Enggak, maksud gua gini jadi dia kan korup tuh, para pejabat kan banyak korup, habis uang negara dikorup, terus dia naik haji. Nah haji ini kan naik haji ini kan bagi Islam. Ntar dulu, naik haji ini kan sudah satu perhitungan dihitung amal. Jadi gini, di dalam Islam itu halal ya halal, haram ya haram, tidak bisa dicampur. Makanya kata di dalam fikih itu dijelaskan ya, kalau ada orang ya uang yang haram dibuat kebaikan, ibaratkan bungkusannya itu permen, isinya kotoran ayam, nah, ibaratkan gitu, tidak bisa, gitu ya. Jadi tetap aja gak ada hitungan amalan ya. Nah iya. Iya. Udah silakan, apa lagi? Udah kita diskusi lintas agama, silakan. Iya sih, karena kan gue pikir di negara ini banyak pejabat korup. Udah usah ngurus itu, udah nanti itu tadi kan sudah aku bilang amal-amal itu tercatat kecil dan besar di kitab kehidupan sih. Ya, itu doang sih keponya gua tentang Islam. Terus Nggak ada yang terus karena memang itu doang yang gua kepo. dialog aja kita, dialog lah bincang-bincang santai nunggu sahur gitu. Lumayan lah, sahur-sahur buat nambah. Aku boleh nanya nggak, Men? Lanjut. Men, boleh nanya nggak, Men? Kamu banyak tanya iman Kristen apa tanya apa? Tentang seperti itu juga. Jadi mirroring ya, mirroring. Aku tanya samamu, apakah kau setuju ataupun umat Kristiani yang ada di Indonesia ini bahwasanya orang tertinggimu Paus yang mengesahkan pernikahan sejenis itu? Setuju nggak kalian di situ? Alkitab melarang itu. Dia petinggi loh. Apa kata dia harus ngikut loh? Dia kan ganti Kristus. Jangan kau bilang kita melarang itu. Kalau dia petinggi bisa mengesahkan, apa hakmu seorang jemaat? Kan kita, kamu kan ngomong dia Katolik, saya Protestan. Nah, jadi kan kami ini punya pegangan kitab suci Alkitab. Nah, pemimpin itu banyak bisa salah nggak? Bisa, bro. Jadi kalau Katolik ditanya, kalau Katolik ditanya, mereka setuju nggak bahwasanya petinggi mereka Nggak itu? juga. Kalau tanya Katolik yang di Indonesia itu nggak pernah dibenarkan karena itu contoh di Alkitab itu ada kaum Sodom dan Gomora, kaum Sodom, ya kan? Kau udah Dari melanggar itu- undang-undang pasal itu, Men. Maaf, aku potong. Kau bilang tidak dibolehkan di Indonesia, tidak disukai dan macam tadi yang kau bilang itu. Kenapa di lima agama itu ada yang namanya Katolik? Bisa nggak kau tuntut itu atau kau rubah itu? Jangan gitu, Men. Aku nggak nyambung. Lu ngomong apa sih? Gua nggak ngerti. Maksudnya gimana? Ya, makanya kau bilang tadi apa? Katolik di Indonesia itu apa? Coba ulangi. Karena dengerin, di Indonesia ini kan tidak ada pernikahan sejenis disahkan di negara ini kan tidak ada ya, bro. Ya kan? Nah, karena tidak ada, orang-orang yang punya agama Katolik juga mereka tidak setuju juga karena memang dilarang Alkitab. Tapi kalau kita lihat di luar negeri, itu yang dituntut dari sisi hak. Tapi dari segi iman itu dilanggar. Itu kan Katolik Indonesia. Itu kan Katolik Indonesia. Bagaimana? Memangnya Katolik ini di Indonesia saja? Kenapa di makanya seluruh gua dunia? bilang, bro. Kenapa di Dengerin. seluruh Indonesia itu mengikut? Itu kepala loh, ganti Kristus loh, Paus. Apa ngikut? Kau jangan bantah loh. Maksudnya ngikut gimana? Ngikut apa kata dia ngikut toh? Iya, tapi faktanya Kalau dia makanya nggak paus nih, ngikut, bentar bro. Kalau Jadi dia nggak kan ngikut tuh demo itu enggak, mereka. enggak, faktanya kan dia paus pemimpin. Tapi coba begitu pemimpin paus itu bikin aturan yang dia punya itu sampai ke Indonesia nyampe enggak? Enggak, karena di negara ini tidak pernah diizinkan pernikahan itu terjadi. Sekalipun paus itu pemimpin tertinggi buat Katolik, tapi negara kan melarang. Hukum Jadi negara yang saya jalan. ambil kesimpulan, Jadi Bang gini, Kaisar. tunggu Bunda. Jadi gini, jadi menurutmu hidup di Indonesia itu bagus nggak?
caranya mayoritas mendidik kalian, merangkum kalian, merangkul kalian itu bagus atau tidak menurut kalian? Perbandingan dari negara-negara Eropa. Kalau dilihat dari sisi kami yang kamu Dari contoh konsep ke arah ini ya, dari minoritas, kan? konsep yang kita bicarakan ya, dari konsep Oke, yang oke, kita oke. bicarakan. Berarti bukan minoritas. Oke. Kalau dilihat dari konsep orang Kristen hidup di Indonesia ini, kayak saya pribadi ya menjawab, bukan mewakili Kristen. Saya pribadi menjawab nggak enak di Indonesia ini karena hak-hak orang Kristen di Indonesia ini dikebiri. Nggak bisa kawin sejenis ya? Itu kan memang nggak boleh. Dari segi iman nggak boleh. Dari segi peraturan negara nggak boleh. Tapi kamu tanyakan tadi, kami sebagai orang Kristen di Indonesia ini merasa nyaman nggak dilindungi karena ada peraturan negara? Kan kurang lebih gitu kan? Kutanya samamu, nenek moyangmu di Indonesia udah berapa keturunan? Gua nggak nyampe pikiran gua ke situ. Makanya jauh-jauh mainmu sedikit kawan. Masih hidup kau. Bahkan nanti keturunanmu, anakmu, cucumu, cicitmu hidupnya enak di Indonesia. Tapi mohon Ya, maaf, mungkin perkawinan sejenis tidak boleh di Indonesia. Karena apa? Coba kau tanya sama orang Eropa, jangan sama orang Indonesianya. Kenapa di Indonesia tidak diperbolehkan? Kau tanyanya sama Katolik, Kristen yang di luar negeri. Jangan kau salahkan Katolik. Jangan pernah kau salahkan Katolik. Enggak, saya nggak menyalahkan Katolik. Kan gue bilang tadi gini bro, bahwa orang-orang Katolik di Indonesia ini pun tidak setuju pernikahan yang kayak gitu-gitu. Tapi pemimpinnya kalau kita lihat di beberapa negara, saya nggak tahu betulnya ya, tapi kalau kita lihat di beberapa negara itu terjadi. Maka itu dilihat dari sisi hak asasi, human rights. Gitu. Maka begitu human rights itu Katolik di Indonesia ini nggak diakui sama si Paus sendiri gitu loh. Iya, bisa jadi karena memang hukum negara tidak membenarkan dan hukum negara di Indonesia ini dicampur dengan hukum agama, maka nggak dibolehkan kan gitu. Jangan Tapi kalau ditanya, makanya kau lari kemana-mana tadi. Pertanyaanku gini, apakah menurut undang-undang di Indonesia ini tidak mengesahkan pernikahan sejenis yang disahkan oleh Katolik di Eropa sana? Terlindungi nggak untuk anak cucumu? Kau bilang tidak enak, cabut aja kau begitu. Lanjut Bunda Mila, nggak nyambung. bentar, aku jawab ya. Kalau bentar dulu Amin. sedikit. Saya tambahin dulu. Nanti saya lupa pertanyaannya. Kau kan lebih muda dari saya. Jadi kau bisa ingat-ingat bentar. Kan kamu bilang karena kamu minoritas, kamu nggak enak ya di Indonesia. Saya hidup di luar negeri sebagai minoritas. Itu Idul Fitri aja nih, Idul Fitri. Nggak ada tuh libur nasional. Sementara kalian apa yang libur di Indonesia umat Islam, kalian libur semua tanpa bayar. Libur istilahnya bukan ngeluarin dari kocek sendiri. Libur tanpa bayar. Nggak perlu potong gaji, nggak perlu apa. Libur nasional. Hak-hak kalian tuh lebih dilindungin di negara yang mayoritas Islam daripada saya minoritas Muslim tinggal di negara kafir. Paham nggak sampai sini? Kan tahu kan, kamu pasti baca dong di mana-mana bagaimana kehidupan di luar negeri untuk seorang Muslim. Belum lagi kalau mau sholat mau apa. Sekarang aja karena memang banyak gereja-gereja itu tutup, kita bisa membangun masjid. Kalau dulu kalau kita beli tanah mau bangun itu 20 tahun baru disahkan. Kalau sekarang gereja tutup, mau nggak mau daripada kosong jadi kota hantu, diberi kesempatan orang lain, entah itu jadi diskotik, entah itu jadi restoran, entah itu jadi masjid atau tempat lain, ibadah lain. Nah, pendeta-pendeta sini tidak mau dijadikan tempat begitu, akhirnya dijadikan masjid, dijual sama komuniti-komuniti Muslim di sini. Itu asal Anda tahu. Jadi kalau Anda bilang tidak enak, itu kalian bukan tidak bersyukur. Kalian dilindungi sama undang-undang yang ada di Indonesia karena negara ini negara Islam. Itu kalian harus bersyukur. Bila perlu tuh cium ke kaki siapa yang bikin undang-undang. Kurang ajar itu. Makanya jauh-jauh. Kurang jauh mainmu. Kurang jauh mainmu men, kurang jauh. Amin. Ini Bang. Saya tanggapin Pamila ya. Ntar dulu Hendy. Amin, kamu nyaman nggak sih hidup di Indonesia bro dengan mayoritas Islam? Nyaman dia. Itu doang. Ntar dulu, itu doang sih saya mau minta. Iya makanya jangan demit biar gue jawab. Iya jawab, nyaman atau tidak? Tadi aku sebenarnya udah jawab ya. Saya ulang kembali pertanyaannya. Kamu hidup gue paling malas di kalau di Indonesia. mute loh. Apalagi gue manusianya baperan. Ya baperan aja silakan turun.
Sederhana pertanyaan saya. Kamu di Indonesia ini hidup di mayoritas Islam, kamu nyaman apa tidak? A, nyaman, B, tidak. Jawab dulu. Silakan. Pergilah kau. Emang gue butuh lu di sini gitu. Kesel banget liatnya nggak nyaman. Kurang apa lo? Semua yang Muslim lakuin di Indonesia, semua agama di luar Islam itu sama haknya. Ada di pejabat, ada di pemerintahan, ada di swasta, sama cari duit, sama Bunda ibadah dia sama. bilang saya baperan, dia baperan aja nggak apa-apa. Emang gue pikirin kalau lu baperan. Maksud gue Parah bro, nih, maksud gue amen. Bunda gini, kalau dia nggak nyaman, ya itu dari lu. Terus kalau mau nyaman dengan mayoritas, di Burundi nyaman loh. Kamu bisa mayoritas di sana di Burundi kan gitu. Betul banget. Parah dia. Banyak kok Hindu, Buddha itu nyaman di Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan nyaman gitu. Hak-haknya orang-orang Insya Allah nanti besar juga. libur panjang loh ini 21 Maret sampai 8 April itu libur panjang loh itu. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah yang saya baca tadi. Jadi libur panjang itu 21 Maret sampai 8 April baru masuk kerja. Itu libur Idul Fitri. Semua orang libur. Berbeda dengan di luar negeri itu. Iya. Kalau Idul Fitri nggak ada libur-liburnya. Nggak Tapi ada. kalau Natal di sana Bunda libur nggak? Libur. Libur. Jadi pemerintah di sana itu nggak memperhitungkan lu mau Muslim kayak mau Idul Fitri kayak nggak ada urusan. Kalau di Baru Indonesia New York, itu Bang. Baru State of New York. Kalau libur Idul Adha sehari. Tuh, baru situ satu dari 51. Kita provinsinya ada berapa? 36 atau berapa? Sini 51. 51 baru satu. California termasuk yang terbesar. Tapi ya itu belum bisa. Jadi ya harap maklum aja. kalau untuk di Indonesia itu siapapun agama yang diakui oleh undang-undang itu diberikan hari libur masing-masing begitu. Artinya apa? Negara ini menghormati dan kita harus toleran toh, saling menghormati satu sama lain. Kalau kayak si Amin ini merasa minoritas, sepertinya kita juga nggak pernah tuh menciptakan mayoritas minoritas. Istilah ini juga yang anda sendiri yang ciptakan, bukan kami yang ciptakan itu. Ya untuk itu ya berbaik-baik hatilah, sampaikanlah amin Bible-mu kepada orang banyak apa adanya, jangan dibungkus-bungkus segala sesuatu, dibungkus istilah Al-Quran, istilah Islam, jangan tambah bingung nanti orang gitu loh. Ya, yang jelas di Indonesia ini alhamdulillah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mayoritas Islam di Indonesia, kita saling menghormati satu sama lain. Nggak ada istilah mayoritas minoritas. Semua orang di Republik ini sama kedudukannya di mata hukum. Itu aja intinya. Dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Presiden aja punya hak dan kewajiban yang sama. Termasuk rakyat kita biasa seperti ini gitu. Amin ya. Nah, sekali lagi pesan saya amin. Kalau kau nggak nyaman karena kamu mayoritas menurut lu, ya carilah yang nyaman. Carilah yang nyaman daripada kau hidup tidak nyaman. Kan gak enak loh hidup tidak nyaman, menggerutu tiap hari, benci tiap hari, tidak nyaman, begitu. Ya masa mau hidup kayak begitu? Ya mampu kau sisa-sisa hidupmu masih ada, ya carilah negara yang mayoritas supaya kau nyaman. Daripada tinggal di Republik ini menggerutu gak nyaman gitu loh. Itu sih dari pesan saya, amin ya. Carilah kebahagiaan yang lu mau. Makasih, lanjut. Baik teman-temanku yang di bawah ya, untuk yang baru hadir, jika ingin mengulurkan tangan, amal jariah, langsung bisa hubungi Bang Handi Celebes, baik melalui GIF, langsung bisa juga transfer ke Bank BNI. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung pada inti pokoknya malam ini kepada saudara-saudari seiman yang telah berpartisipasi mendukung dakwah dari APII, Apologet
Islam Indonesia, terima kasih telah menjadi bagian penting dan dalam mendukung pergerakan perjuangan HPI di jalan Allah untuk menyiarkan dan mengedukasi, untuk memberantas misionaris yang berusaha memurtadkan dan mengkafirkan insan-insan di Indonesia. Terima kasih yang sudah mendonasikan, menyisihkan rezekinya seperti yang telah kita infokan. Dan nanti akan diserahkan kepada yang memerlukan untuk tujuan Ntar dulu perbaikan Bang Kaisar, kenapa sih saya disuruh ganti akun? Ibu Hamla ini ganti, Bang Handi ganti akun aja. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana nih Bang Kaisar? Ganti akun. Mana sih? Gak bisa, Bang. Tidak, takut kena tombak Bang Handi. Enggak, teman-teman, aman. Oh, nggak ada masalah, nggak. Ada masalah, Kalau memang nggak seberapa sih nilainya itu, bisa gue ganti. Tenang aja. Iya. Ya, saya lanjut ya. Dan untuk teman-teman di bawah, untuk saudaraku seiman yang ingin menyalurkan rezekinya, bisa langsung DM Bang Handi dan hubungi juga langsung Bang Handi bisa, atau langsung bisa kirim ke Bank BNI, nanti disematkan di bawah ya, atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Pergi berjalan jauh berpamitan, pulang-pulang sudah semalaman. Terima kasih sungguh kami haturkan, dari dalam hati kami sampaikan. Duduklah manis di atas bangku, hati ikhlas tulis mencari ilmu. Terima kasih sekali lagi saudaraku, semoga Allah menambahkan rezekimu. Stay tune. Ujung-ujungnya duit ya. Memang. Yang ngasih duit juga sesama. Yang ngasih duit juga sesama Muslim. Yang ngasih duit sesama Muslim kok kenapa sih itu yang ribut? Ujung-ujungnya duit. Jadi untuk musibah ini. Musibah ini. Ujung-ujungnya duit, bro. Habis Kalau bukan duit lu mau ngapa? Perasaan di Bekasi banyak yang Kristen Jangan juga, limit, loh. biarin aja dia cemburu kepada umat Islam. Karena umat Islam ini banyak duit, suka cemburu beli gitu. Biarin aja. Mungkin dia nggak tahu itu Woi, untuk bencana banjir. Di Bekasi itu banyak Kristen. Di Bekasi itu banyak Kristen, tahu kau. Aduh, saudaramu juga dibantu di situ loh. blok kalian. Agama kalian. Biarin ngomong dia, nggak apa-apa. Dengerin aja, jangan di-mute, biarin dia. Sampai capek dia, biarin. Jangan di-mute. Bayar 19.000 ke Juma masuk surga, goblok. Agama sekarang. Biarin. Kencing unta, beli kencing unta, itulah otak-otaknya kalian, otak Dengerin aja, teroris, nggak apa-apa. otak ISIS, Direkam kok. goblok. Candy dari dulu Aku lagi ngelacak dia nih. Aku lagi ngelacak titik koordinat dia nih. Yang biarin aja dulu. ISIS, teroris kalian, teroris. Guru kalian itu teroris. Kalau Islam yang baik mah tetangga saya banyak. Bentar lagi keciduk kau. Tengok. Teruskan. Tai. Agama tai yang kau sebarkan. Pemimpin kencing unta. Wis. Agama tai katanya kita ini nggak apa-apa. Terusin aja Bu, menghujat. Terusin. Donasi, ujung-ujungnya duit, goblok. Terusin aja Bu, terusin. Tai. Loh kenapa kabur?